Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Figu Zulfan Al-Farabi, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang guru PAI dan juga guru favorit saya sampai sekarang, yaitu Bapak Agus Santoso. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan? Alhamdulillah. Sehat ya Pak. Sehat alhamdulillah. Jadi teman-teman, beliau adalah Bapak Agus Santoso. Beliau sekarang masih mengajar di Hasanuddin ya Pak? Iya masih. Ya. Jadi untuk lebih lengkapnya kita langsung ngobrol dengan beliau, kita tanya-tanya ke beliau. Kita juga mengambil ilmu guru ke beliau. Baik, Bapak. Untuk sekarang ini panjenengan masih mengajar di Hasanuddin, lebih tepatnya di MA. Ya, saya tetap jadi guru MA Hasanuddin, mengajar mata pelajaran fikih di SMK Hasanuddin, mapelnya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Juga di perguruan tinggi, kebetulan di perguruan tinggi saya tidak mengajar bidang ilmu agamanya, tapi di psikologi yang waktu itu kebetulan dosennya kosong dan ya sampai sekarang. Iya. Nah, jadi teman-teman, di salah satu daerah di Kediri, di Pare itu ada yayasan yang bernama Hasanuddin. Nah, di situ ada berbagai jenjang pendidikan, mulai MTS ya Pak ya. MTS, ada MA, ada SMK, dan juga sekarang alhamdulillah ada IAIH. Ya. Itu agama Islam Hasanuddin. Nah, beliau juga mengajar di beberapa jenjang, dan saya sering mendengar dari teman-teman juga bahwa ketika ada siswa-siswa Hasanuddin, baik yang masih sekolah maupun alumni, itu sering bilang bahwa saya menurut Pak Agus, saya selalu mengidolakan beliau. Nah, tapi emang beliau ini guru luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar bagaimana ketika nanti kita mengajar, kita semoga lah bisa menjadi seperti beliau. Oke, jadi jenengan dulu mulai mengajar di Hasanuddin mulai tahun berapa ya Pak? Saya dulu alumni S1-nya IAIN Sunan Ampel Malang, Fakultas Tarbiyah ya, PAI, wisuda 95. Kemudian saya menjadi guru di MA dan SMK 1996, termasuk di STAI Hasanuddin itu. Berarti kalau dihitung pada tahun sekarang ini sekitar ya 28 tahun. Oh, 28 tahun. Ya, jadi luar biasa beliau. Nah, ini mungkin kita mulai bertanya mengenai tips atau rahasia bagaimana menjadi seorang guru yang favorit. Jadi izin Bapak, saya mau bertanya, apa yang menjadi motivasi terbesar Bapak dalam memilih atau menjadi seorang guru PAI Bapak? Ya, sebenarnya asalnya sih nggak memilih, karena tradisi keluarga saja. Kebetulan bapak saya guru agama, kepinginnya anak-anaknya juga menjadi guru agama. Kemudian kita disekolahkan di madrasah MI, MTS, kemudian SLTA nih. Kalau dulu PGA, sekarang sudah nggak ada. Adik saya yang sudah nggak dapat PGA itu jadi man. Terus kemudian kuliahnya juga harus di IAIN Tarbiyah. Itu bapak saya maunya seperti itu. Dan kebetulan mula-mula saya juga nggak tahu terpaksa atau tidak, tapi saya menikmati saja. Nah, kemudian yang paling jadi motivasi utama setelah saya paham, lebih ngerti, ternyata guru agama mempunyai peran yang lebih nantinya di akhirat, akan mendapatkan keuntungan namanya ilmu manfaat. Salah satu di antara 3 hal yang kalau kita sudah mati akan tetap mengalir selamanya. Saya rasa itulah yang menjadi motivasi.
Ya, jadi teman-teman dari latar belakang mungkin keluarga beliau emang ya tradisinya emang pendidikan. Eh, Berarti saudara-saudara panjenengan dulu ini emang ya sekolah semua dan di madrasah ya Pak ya. Ya sama semuanya. Itu teman-teman. Dan ya buat kita jangan khawatir nanti kalau kita menjadi guru apalagi PAI. Kalau kata beliau tadi ya kita nggak hanya dapat dunia tapi juga dapat akhirat. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Atau lebih lagi bahwa guru PAI itu di masyarakat tampak perannya, tampak perannya. Hampir semua hajat masyarakat, apakah hajat anak bayi atau hitanan atau pernikahan atau kematian, itu selalu melibatkan kita sebagai guru PAI itu. Makanya jadi guru PAI jangan berkecil hati. Iya. Yang terpenting kan peran kita di masyarakat. Betul. Menurut Bapak, apa modal utama yang harus dimiliki seorang guru PAI atau calon guru PAI seperti ya saya Bapak yang doakan supaya dapat diterima bahkan lebih-lebih bisa disukai murid-murid seperti panjenengan Bapak? Ya. Sebenarnya tidak terbatas harus guru PAI yang bagaimana ya. Setiap guru sama. Intinya kita itu kalau menjadi guru itu harus merasa bangga, merasa nyaman. Kalau kita guru PAI nyamanlah dengan PAI itu. Sehingga kita mengajarnya dengan hati. Dan itu akan masuk ke hatinya anak. Yang kedua adalah menguasai materi secara komprehensif. Maka jadi guru itu nggak cukup hasil dari kuliah, tapi harus pengembangan. Yang namanya pengembangan pun bukan berarti kita tekun membaca buku itu baik, tetapi kan ya nggak mungkin lah semua sempat itu. Artinya hal-hal update apa, isu-isu agama apa yang muncul, yang pastinya beberapa siswa kita akan tanya tentang itu, kita jangan sampai ketinggalan. Nah itu artinya jadi guru itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Makanya jadi guru itu sebenarnya membuat kita jadi lebih pintar. Gitu. Yang ketiga adalah mental kita jangan grogi, tapi kayaknya itu saling keterkaitan. Kalau kita punya pemahaman yang komprehensif, ya mental kita jadi semakin kuat, gak grogi lah. Atau sebaliknya kalau kita grogi, kemampuan yang sudah banyak kita punya itu nggak bisa keluar gara-gara kita grogi. Nah, dua-duanya harus disambung. Nah, untuk menghilangkan rasa grogi itu, saya ya pesan dari guru saya dulu suruh mengamalkan membaca alam nasrah lakasut supaya anak-anak bisa memahami apa yang kita katakan. Kita berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir amri. Sampai sekarang walaupun saya jadi guru 28 tahun tidak harus dengan duduk sila menghadap kiblat berdoa, enggak, sambil perjalanan ke sekolah selalu ada itu kita minta tolong kepada Gusti Allah. Intinya itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan Bapak, modal utama yang perlu disiapkan oleh seorang guru PAI siapapun ketika syukur-syukur disukai sama murid-muridnya, yang pertama tadi adalah seorang guru harus istilahnya menerima dirinya sendiri atau mencintai profesinya sebagai seorang guru PAI. Terus kemudian juga seorang guru PAI harus menyiapkan materi dengan baik. Terus kemudian tadi juga sempat panjenengan bilang bahwa mentalitas, dan ketika materi sudah disiapkan dengan baik, mentalnya juga baik, nanti dia akan mengajar lebih luas, lebih enak. Terus yang paling penting teman-teman ini mungkin yang juga menjadi rahasia beliau adalah jangan lupa berdoa. Doa itu ya suatu hal yang memang ngapunten Bapak kelihatannya kayak sepele, tapi itu adalah faktor utama ya, seperti yang Bapak Agus tadi jelaskan. Kalau beliau mengamalkan dua doa yang sudah dijelaskan tadi, yaitu membaca alam nasrah, kemudian Rabbi shrah li sadri itu. Jadi
sebelum panjenengan mengajar selalu Iya. membaca itu ya Pak? Kadang mau mengajar atau kita dari rumah pergi ke sekolah. Iya. Bahkan saya mau berkhutbah pun itu terlintas dengan sendirinya. Iya. Ya saya nggak selalu diucapkan, tetapi hati itu sudah terpaut ya. Iya betul. Iya. Terus Bapak, bagaimana panjenengan ini ya Pak untuk membangun kedekatan dengan siswa sehingga mereka merasa mungkin nyaman ketika belajar di kelas panjenengan Pak? Yang paling penting supaya kita dekat siswa itu kenali dia. Kenali itu dalam arti sebisa mungkin kita tahulah namanya atau nama panggilannya. Sesekali kita tanya rumahnya atau keluarganya dan lain-lain. Saya punya kebiasaan sekedar lewat ada siswa saya yang ada di depan kelas itu ya saya samperin. Iya le kabarele sambil tepuk bau. Iya. Dia merasa Diadakan akrab iya. dengan gurunya. Seperti itulah untuk mendekatkan. Karena kalau dipanggil namanya, kamu merasa, aku sih hafal kalau jeneng gue. Itu penting. Iya. Terus Bapak, apakah ada mungkin Bapak strategi khusus panjenengan yang jenengan gunakan untuk membuat pembelajaran Pak itu kelihatan menarik, apalagi sampai relevan dengan siswa? Apakah ada strategi khususnya Pak? Untuk strategi saya rasa yang terpenting ketika kita masuk di kelas awal itu apa yang kita punya kita keluarkan. Kondisikan mental anak itu menganggap bahwa guru saya hebat, guru saya orang alim. Padahal mungkin kepunyaan saya ya itu saja. Tetapi ketika kita sudah memframing pikiran mereka bahwa guru itu hebat, itu sudah satu langkah. Ketika kita mau ketemu lagi anak-anak akan tertarik. Artinya mencetak kewibawaan dari situ. Bukan bermaksud untuk menyombongkan, tetapi memang meraih hati. Meraih hati mereka, menanamkan kepercayaan. Itu penting. Jadi santri, jadi murid itu harus bangga pada gurunya, itu penting. Nah, untuk bisa menjadikan siswa itu bangga ya kita tampilkan. Jadi untuk meraih hatinya, bukan untuk riya atau ujub. Enggak ke sana arahnya itu. Terus kemudian berkaitan dengan supaya selalu diterima juga, kalau menjelaskan jangan monoton yang ada di buku teks itu. Nggak saklek gitu ya. Ambil kejadian-kejadian real di masyarakat yang dialami oleh anak, terus mereka akan nyeletuk, lupa tunggu pulang ngeten ya kita samperin supaya mereka merasa dihargai oleh kita. Saya rasa itu mungkin. Iya, memang betul teman-teman. Kalau saya mungkin izin cerita ya Pak. Saya juga punya pengalaman ketika saya dulu diajar oleh salah satu ada mahasiswa yang mungkin magang karena dia belajar. Ketika dia masuk kelas dia udah mungkin niatnya untuk rendah hati. Dia kayak kita sama-sama belajar, saya juga belajar, saya juga belum pintar. Tapi ketika itu mohon maaf Bapak, saya dan teman-teman itu kayak malah meremehkan, nggak respect, tapi malah meremehkan nggak. Kita setara, kita nggak perlu nggak ada motivasi belajar akhirnya Pak. Mungkin ada pengaruh psikologi memang seperti itu. Iya. Makanya saya dapat hal-hal semacam itu dari pengalaman. Dari pengalaman kebetulan pegang mata kuliah psikologi itu akan membuat secara nggak disengaja kita itu menemukan. Pengalaman berarti Pak. Iya, pengalaman. Oke Bapak, selanjutnya nih Bapak, pernahkah panjenengan menghadapi tantangan dalam menghadapi siswa yang mungkin kurang termotivasi dalam belajar? Saya contoh ngantukan Bapak. Terus mungkin apa yang panjenengan
lakukan untuk menyelesaikan mungkin siswa-siswa yang kurang motivasi tersebut? Ya. Sebenarnya semua guru mengalami hal yang sama. Bukan hanya di sekolah biasa, sekolah favorit pun selalu ada. Itulah variannya siswa. Ada yang rajin, ada yang penuh semangat, ada yang tampak bermalasan. Saya rasa itu sesuatu yang alami saja, wajar. Terus kalau saya menghadapi anak semacam itu, biasanya ya dia selalu saya munculkan dalam apa ya, misalnya cerita, saya bikin contoh, tapi tentu saja yang tidak menyakitkan hatinya, yang membuat dia itu justru merasa senang karena dipuji. Atau sesekali saya perintahkan dia, sekolah deh, dia kan orang pun ben seger. Terus saya memang selalu nggak memaksakan keadaan. Kalau nggak memungkinkan ya saya kondisikan dulu siswa itu supaya nyaman, baru kita mulai. Kalau mengajar itu sebenarnya paling ideal itu menata dulu kondisi siswa itu supaya kondusif, supaya dia nyaman, siap, baru nggak usah tergesa-gesa. Nggak terlalu banyak materi yang kita berikan, nggak apa-apa, yang penting masuk, yang penting dia walaupun sedikit tapi terasa. Terus Bapak, apa pandangan panjenengan Bapak tentang pentingnya menjadi teladan bagi siswa? Saya rasa harus itu ya. Artinya guru dalam filosofi Jawa digugu dan ditiru. Digugu karena apa yang dia ucapkan adalah sesuatu yang penting, ilmu. Ditiru karena kelakuannya. Maka mengambil keputusan untuk menjadi guru sebenarnya adalah langkah baik untuk memperbaiki diri. Iya, betul. Ya karena profesi itu sendiri yang akan menjadikan kita harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau enggak seperti itu kadang kita kan belajar. Nah, anak atau siswa atau siapapun masyarakat yang kita kebetulan mungkin menyampaikan ceramah itu, kalau tahu karakter kita baik, pasti akan lebih mantap mendapatkan itu. Tapi kalau kita bersimpangan apa yang kita katakan dengan kenyataan yang kita lakukan, ya mau tidak mau mereka yang percaya walaupun undur makol walau tandur mangkol. Ya itu bukan pedoman kita, itu pedoman mereka yang cari ilmu. Betul. Seperti itu. Jadi beberapa dasar dalil itu kita harus bisa menempatkan itu bagiannya siapa. Saat kita membahas tentang biru wanita, ya kita ke orang tua kita, bukan kita ke anak. Anak itu paksa untuk membirukan diri, ya kita yang membiru. Wah, itu sudah menjadi sebab akibat, atau mungkin di teori umum namanya hukum karma. Biru abakum, birukum abnakum. Berbuat baik kepada orang tua, anak-anak maka berbuat baik kepada kamu. Luar biasa teman-teman. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan mungkin ini menjadi pertanyaan inti Bapak. Jadi bagi guru PAI lainnya, mungkin saya dan teman-teman juga yang mau menjadi seorang guru PAI seperti panjenengan, jika ingin menjadi lebih dekat dan inspiratif bagi siswa-siswanya, apa Pak tips atau saran utama yang bisa panjenengan bagikan kepada saya dan juga teman-teman yang menonton Bapak? Ya. Sarannya kayaknya kembali ke yang awal tadi. Intinya kita jadi guru itu cintai profesi atau ilmu yang kita geluti itu. Kemudian kita berusaha untuk memahami secara komprehensif lebih matang. Terus kemudian kita menata mental kita. Saya rasa kalau sudah jadi guru ya mental sudah terbentuk, sudah selesai lah urusan mental. Tetapi untuk materi pelajaran itu terus kita gali. Terus jangan lupa jadi guru PAI jangan minder. Kalau di kampus kayaknya Anda dan teman-temannya agak merasa merasa rendah dibanding dengan fakultas yang lain.
ajak pikiran Anda dan kawan-kawan Anda, ajak lihatlah di masyarakat siapa yang paling berperan. Khairun nas anfa'un linnas. Baik-baik manusia yang paling manfaat. Siapa yang paling manfaat? Itu. Masalah rezeki sudah diatur sama Gusti Allah. Yang jadi profesi apapun, mangane ya podo sak piringe. Butuh kesana, numpak ini, numpak apapun, yang penting kan teko sana. Bukan fasilitas yang mengantarkan ke sana. Tapi yang paling kita rasakan di masyarakat itu eksistensi guru PAI itu memang selalu dibutuhkan di masyarakat. Oleh sebab itu yang paling akhir mungkin jadi guru PAI itu jangan hanya menjadi guru, tetapi berusahalah untuk bisa bermanfaat di masyarakat. Agak apa ya, punya kepedulian. Di musola ada kegiatan apa, ya segera muncul. Di masyarakat ada rutinan apa, muncul. Kalau kita tidak muncul, sehebat apapun tidak akan ada manfaatnya. Itu bagi saya sarankan di semua guru PAI itu ya harus jadi tokoh agama di masyarakat. Ya tidak harus paling hebat, biarkan ya Pak Yai, kalau kita belum jadi Kiai, paling tidak ada apa-apa kita itu mampu untuk menghandle semua itu. Minimal di lingkungan sekitar. Ya, di lingkungan sekitar itu loh. Biar eksistensi kita diakui oleh masyarakat. Saya rasa itu. Jadi gak cukup berangkat pagi terus siang pulang hanya urusan keluarga. Hidup itu jangan sampai kita cuma hanya untuk diri dan keluarga. Diri, keluarga, masyarakat. Ku anfusakum wa ahlikum dalam internal keluarga. Wa ahlikum dalam kapasitas agak luas kan ke masyarakat. Itu. Nah itu tadi teman-teman, jawaban-jawaban dan berbobot dan berdaging. Ya kalian tahu sendirilah bagaimana beliau menjadi guru favorit saya. Ya karena seperti ini beliau selalu memberikan ilmu kepada saya. Dan yang terakhir tadi juga menjadi closing statement mungkin dalam podcast kita kali ini. Ya kita mungkin Bang Estune juga Bapak, mohon doanya saya juga Bapak, semoga saya dan juga teman-teman yang menonton bisa meneladani dan juga meneruskan perjuangan panjenengan Bapak. Semoga apa yang kita obrolkan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Kurang lebihnya dari saya dan juga guru saya Bapak Agus Santoso, kami mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.